Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak full resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke? Terima kasih. Well guys, tema pick a card reading kali ini mengenai sesuatu dari dirimu yang dapat menarik perhatian banyak orang. Oke ya, mari kita lihat di sini ya guys ya. Apa sih sesuatu dari dirimu ini yang dapat menarik perhatian banyak orang? Di sini seperti biasa, ada 2 file ya, dan aku sudah kasih tanda untuk masing-masing filenya ya. Di sini ada file 1 ya, aku menggunakan tanda boneka Hello Kitty ya, berwarna kuning. Dan ini file kedua, ada boneka Hello Kitty berwarna pink. Oke ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. So guys, seperti biasa gunakanlah intuisi kamu untuk memilih file ke-1 dan ini file kedua. Hai, file 1 buat kamu-kamu yang pilih file ke-1 ya dengan tanda boneka Hello Kitty berwarna kuning. Oke, ini file kamu ya guys ya. Kamu yang pilih file ke-1. Mari kita lihat energi dari dirimu di sini ya. Sesuatu dari dirimu yang dapat menarik perhatian banyak orang itu apa aja ya guys ya. Oke, di sini ada 4 of Swords. Next, ada 2 of Wands. Ada 3 of Pentacles, ada 7 of Pentacles, and ada Knight of Pentacles. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan di file 1. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu yang mendominasi adalah berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Well guys, mari kita lihat di sini ya, sesuatu dari dirimu yang dapat menarik perhatian banyak orang apa ya guys ya. Di sini ada 4 of Swords ya guys ya, dimana aku merasa ya bahwa sesuatu dari dirimu yang dapat menarik perhatian banyak orang itu adalah sikapmu yang terlihat tenang, kalem, dan pendiam ya guys ya. Kamu yang tidak banyak omong, kamu yang tidak banyak gaya, tidak banyak cakap, tidak banyak tingkah ya. Ini menjadi pusat perhatian banyak orang ya guys ya. Orang bingung ya guys ya, melihat kamu itu kayaknya tuh beda gitu ya guys ya dari kebanyakan orang ya guys ya. Kamu lebih banyak memperhatikan, lebih banyak melihat, lebih banyak mengamati ya, ketimbang ngomong ya, atau ketimbang kamu keluar-keluar gitu loh guys ya. Kamu lebih banyak menyimpan atau memendam rasa sendiri gitu loh guys ya. Kamu cukup mengamati, cukup melihat gitu ya. Mungkin kamu bergumam di dalam hati ya, mengomentari apa yang kamu lihat itu di dalam hati gitu loh guys ya. Dan jarang mengungkapkan itu ya guys ya. Bahkan males kayaknya ya kalau itu nggak penting gitu ya guys ya. Buat apa juga ya kamu keluar-keluar ya guys ya. Karena aku rasa ya kamu itu paling nggak suka ya
kalau terlalu banyak omong yang nggak penting dan nggak berfaedah gitu ya, nggak berguna atau nggak bermanfaat gitu ya guys ya, bikin capek atau bikin menguras energi aja ya, itu menurut kamu ya, kamu suka hemat gitu loh guys ya, tidak hanya hemat secara pentacles aku rasa ya, tapi juga hemat dalam berbicara ya guys ya, jadi yang seperlunya aja, seadanya aja gitu loh guys ya, yang penting-pentingnya aja gitu ya, yang intinya ya, singkat padat berisi ya, itu pembicaraan kamu tuh lebih mengarah ke sana gitu loh guys ya, to the point gitu ya, jadi kamu nggak suka berbasa-basi gitu ya guys ya, sehingga ya kamu yang punya sikap kalem, tenang ya, dan banyak diam ini ya, itu menjadi pusat perhatian banyak orang ya, karena di sini ternyata kamu tuh diam-diam menghanyutkan ya guys ya. Orang kayaknya tidak menyangka ya, kamu yang pendiam, kamu yang terlihat tenang, kalem ya, tapi kamu ternyata di sini adalah seseorang yang punya wawasan yang luas ya, punya pengetahuan ya, ilmu pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang banyak gitu loh guys ya, di dalam kehidupan ini atau mengenai kehidupan gitu loh guys ya. Kamu yang tidak terlalu banyak cerita dan tidak terlalu banyak cakap ini ya, ketika dilihat gitu ya, seolah-olah kayak cupu ya, sorry itu saya guys ya, cupu ya guys ya, kayak kurang pergaulan, kuper gitu ya, kayak nggak tahu apa-apa, kayak nggak ngerti gitu. Tapi ketika ditanya atau diajak ngobrol atau didekati untuk saling berbagi informasi ya, itu kamu jago gitu loh guys ya, jago berargumen, jago untuk menyampaikan pendapat, beraspirasi, dan apa yang kamu ucapkan itu ya kebanyakan ada benarnya atau logis gitu loh guys ya, realistis gitu ya guys ya, sehingga mudah dicerna dan bisa dimengerti oleh banyak orang ya, serta apa yang kamu katakan itu ya memang benar adanya seperti itu, sesuai dengan fakta dan realitanya gitu ya guys ya, apa yang kamu sampaikan itu banyak benarnya iya, dan itu membuat orang-orang jadi tertarik nih ya guys ya sama kamu, nggak nyangka aja ya kamu yang pendiam ternyata bisa dibilang kamu tuh jenius gitu ya guys ya, karena ketika kamu sudah berujar, berucap, berkata-kata ya, itu benar-benar kelihatan banget ya kecerdasan kamu itu gitu ya, keluar gitu ya, pancaran kecerdasan pikiran kamu itu gitu loh guys ya. Ternyata orang pendiam itu ya tidak bisa dipandang sebelah mata ya, justru dia yang diam itu kebanyakan dia menyimpan informasi gitu loh guys ya, dan dia sering sekali mendapatkan informasi dari mengamati atau dari melihat. Nah, seperti itu. Namun ketika orang bertanya atau mendekati kamu untuk menanyakan sesuatu ke kamu ya, itu jawaban kamu tuh rata-rata cerdas gitu loh guys ya. Jawaban kamu tuh rata-rata berbobot atau berkualitas ya, dan itu yang bikin orang jadi tercengang gitu ya. Sehingga orang jadi tertarik sama kamu gitu loh guys ya. Wah, nih orang nih kayaknya diam-diam gak disangka-sangka ya, ternyata punya ilmu pengetahuan yang banyak ya. Ternyata orang ini berwawasan luas, oh ternyata orang ini punya pengalaman juga misalnya di bidang ini, di bidang itu gitu loh guys ya. Mungkin kamu memiliki kebiasaan di bidang apa ya, tapi kamu kan nggak suka pamer atau nggak suka koar-koar gitu loh guys ya, jadi kamu tuh lebih banyak diam itu karena kamu malas aja bicara yang nggak penting gitu ya, kecuali ditanya baru kamu ngomong gitu ya guys ya. Makanya kadang banyak bikin orang kaget atau terkejut juga gitu, nggak nyangka kamu itu diam-diam menghanyutkan seperti itu loh guys ya. Dan ini menarik perhatian orang-orang sekitar loh guys ya. Perhatian orang banyak tertuju sama kamu ya ketika mereka tahu gitu loh guys ya. Ketika kamu angkat bicara, ketika kamu speak up, ketika kamu ngomong, ketika kamu menyampaikan pendapat, ketika kamu beraspirasi ya, beropini ya, orang-orang tuh pada melongo ya, orang-orang tuh pada kaget ya, tercengang, gak nyangka aja ya. Diam-diam ini orang menghanyutkan gitu loh guys ya. Dan di sini ya, kamu menjadi perhatian banyak orang karena kamu ini sepertinya suka belajar gitu ya guys ya. Terlihat kamu itu adalah pengamat yang baik ya, observer gitu ya guys ya. Kamu suka belajar dan mempelajari sesuatu. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang suka pergi ke perpustakaan atau ke tempat yang hening, ke tempat yang tenang ya. Kalau kamu suka baca buku, kamu suka pergi ke perpustakaan. Atau kalau kamu nggak suka baca buku ya, kamu itu belajarnya dari melihat atau menonton video yang cenderung edukatif gitu loh guys ya, mendidik ya, ada unsur pendidikannya ya, yang membuat kamu bisa belajar dari sana. Nah, seperti itu ya. Dan bahkan apapun yang terjadi atau terlintas di dalam kehidupan kamu ya, itu bisa kamu kelola sebagai pembelajaran yang kamu cerna untuk kamu jadikan
suatu pengalaman di dalam kehidupanmu agar kamu bisa meningkatkan kualitas potensi yang ada pada dirimu ya. Jadi kamu tuh kayak senang belajar aja gitu loh guys ya. Kamu suka belajar di sini orangnya ya guys ya. Dan kamu di sini terlihat sangat humble atau rendah hati juga ya. Kamu orang yang simple ya, tidak ribet ya. Kamu juga orang yang sederhana ya, baik dari segi look atau appearance ya. Dari segi penampilan itu kamu sangat terlihat sederhana banget gitu loh guys ya. Makanya orang nggak menyangka gitu loh guys ya, pakaian kamu begitu sederhana tapi kok kamu memiliki otak yang encer atau kamu tuh cerdas banget gitu loh guys ya. Kamu itu cenderung memiliki ide-ide yang cemerlang atau brilian gitu loh guys ya. Sehingga kalau ada dari mereka yang lagi berdiskusi atau kesulitan menemukan solusi ya, kamu biasanya lewat ya, itu orang-orang kayak manggil kamu untuk minta informasi atau bertanya sesuatu sama kamu atau minta pendapat, minta saran dan nasihat ke kamu gitu loh guys ya. Karena kamu dianggap sebagai seseorang yang bisa memberikan solusi gitu loh guys ya. Jadi kamu ini selain good observer, kamu juga adalah good problem solver ya. Orang yang mampu memberikan solusi untuk memecahkan masalah. Nah, seperti itu ya. Dan itu membuat banyak orang tertarik pada dirimu ya guys ya, karena kepribadian kamu yang di sini sepertinya itu sangat menarik ya, menarik perhatian. Gak nyangka aja kamu yang pendiam ini ternyata sangat berisi gitu loh guys ya. Padi itu semakin berisi maka semakin merunduk gitu loh guys ya. Itulah kamu. Mungkin ada beberapa dari kamu ini yang memakai ilmu padi ya sebagai patokan gitu loh guys ya, untuk bisa menjalani kehidupan ini gitu. Jadi orang banyak nggak tahu gitu loh guys ya, bahwa kamu ini diam-diam menghanyutkan, diam-diam kamu ini adalah orang yang cerdas gitu ya. Cuman kamu menyimpan itu gitu. Nah, ketika orang sudah tahu siapa dirimu ya, orang-orang tuh jadi kayak tertarik gitu loh guys ya, tertarik dengan dirimu ya, karena kamu memiliki kepribadian yang menarik dan kamu juga memiliki sikap yang tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Nah, seperti itu. Dan di sini ya, sesuatu dari dirimu yang dapat menarik perhatian banyak orang itu mengenai kerja keras ya guys ya. Dimana orang-orang tertarik sama kamu itu karena kamu memiliki karakter sebagai seorang pekerja keras ya. Kamu gigih, rajin, giat, tekun gitu ya guys ya. Kamu tak kenal lelah ya. Dan kamu ini berani bekerja itu kayaknya full gitu ya. Kamu memiliki totalitas yang sangat tinggi ya dalam bekerja ya. Kamu orang yang berintegritas dan rata-rata kamu memiliki kinerja yang bagus ya, karena kamu orangnya banyak kerja daripada ngomong gitu loh guys ya. Makanya kan di sini kebanyakan daripada kamu yang pilih file ke-1 ini pendiam gitu ya guys ya. Ngomong itu yang seperlunya aja ya, yang apa adanya aja gitu loh guys ya. Kamu nggak begitu suka membuang membuang waktu untuk ngomong-ngomong yang nggak penting, apalagi kayak ngerumpi, gosip. Itu bukan kamu banget gitu ya guys ya. Kamu sangat menghindari hal-hal yang kayak membuang energi dan waktu kamu gitu ya. Karena beberapa dari kamu itu beranggapan bahwa waktu itu berharga gitu ya. Bahkan bagi kamu yang pebisnis atau kamu yang punya usaha sendiri itu punya prinsip time is money gitu ya guys ya. Jadi waktumu itu terlalu berharga ya guys ya. Makanya kamu banyak kerja daripada ngomong kayak gitu. Dan di sini sesuatu dari dirimu yang dapat menarik perhatian banyak orang itu orang-orang tuh tidak menyangka gitu loh guys ya, bahwa kamu ini ternyata adalah orang yang menyimpan sesuatu yang berharga di dalam dirimu ya, entah itu dari segi kemampuan ya, skill, bakat ya guys ya, atau dari segi yang lainnya ya, dari aspek finansial, ekonomi ya, atau dari segi pendidikan, karir, usaha bisnis gitu loh guys ya, yang mana orang-orang tuh nggak menyangka bahwa kamu adalah orang mapan misalnya, atau kamu adalah orang terpandang, atau kamu adalah turunan dari seseorang yang terhormat, atau kamu ini adalah generasi yang memegang warisan yang banyak gitu ya guys ya, atau kamu memiliki uang yang banyak ya, pentacles yang berlimpah gitu loh guys ya, tapi kamu nggak ngomong dan kamu nggak gembar-gembor ke sana kemari, nggak koar-koar, aku ini keturunan ini loh, aku ini berasal dari ini loh. No, kamu nggak ngomong kayak gitu gitu loh guys ya. Tapi ya ketika ada orang-orang yang ada di circlemu atau di lingkunganmu itu membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, maka kamu akan turun terjun ke lapangan untuk membantu ya, dengan kemampuan yang kamu miliki. Nah, disitulah ya mereka orang-orang ini jadi terkejut gitu. Ah, aku nggak nyangka ya, ternyata kamu ini anak orang kaya. Oh, aku nggak nyangka ya, ternyata kamu ini mapan. Oh, aku nggak nyangka ya, ternyata kamu adalah seorang pebisnis. Oh, kamu seorang owner. Oh, ternyata kamu ini memiliki aset di mana-mana. Oh, ternyata kamu ini punya warisan dari orang tua ya.
Kayak gitu loh guys ya, sehingga banyak orang tuh kayaknya terkejut gitu loh guys ya. Dan itulah yang membuat orang banyak tuh jadi tertarik sama kamu ya. Kamu yang kayaknya tuh humble, sederhana gitu loh guys ya. Tidak suka pamer, tidak suka koar-koar. Ternyata kamu memiliki sesuatu yang bervalue atau bernilai, berharga gitu ya. Yang mana kebanyakan orang tidak tahu itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ke-1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai, file kedua. Ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan tanda boneka Hello Kitty berwarna pink. Oke, lucu ya guys ya. Mari kita lihat di sini ya, energi dari dirimu ya, sesuatu dari dirimu yang dapat menarik perhatian banyak orang itu apa saja ya guys ya. Alright, mari kita lihat di sini ada The Lovers. Ada the world, ada 7 of pentacles, ada 2 of swords, one more, ada the devil. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini and Capricorn. Oke. So guys, di sini kita lihat sesuatu dari dirimu yang dapat menarik perhatian banyak orang itu apa ya guys ya. Dimulai dari The Lovers ya. Nah, di sini sesuatu yang ada pada dirimu yang dapat menarik perhatian banyak orang itu adalah karaktermu yang kuat ya dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain ya guys ya. Jadi kamu ini memiliki karakter yang sangat strong atau kuat ya guys ya, sangat menonjol ya, yang membuat orang itu merasa nyaman, merasa diperhatikan, dihargai, dan dipedulikan gitu ya. Jadi sepertinya kamu yang pilih file kedua ini kayaknya memiliki kecerdasan interpersonal ya guys ya. Kamu mampu untuk memberikan perlakuan yang baik terhadap orang lain. Kamu bisa memanusiakan manusia gitu loh guys ya. Kamu bisa memberikan treatment kepada orang dengan baik ya. Kamu bisa memperlakukan orang secara manusiawi. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu ini dikenal sebagai sosok penyayang ya, ramah, lembut. Kamu kalau cewek itu anggun, kalau cowok itu terlihat kalem tapi bijaksana, luar biasa, dewasa ya guys ya, memiliki pemikiran yang matang ya. Kamu di sini adalah orang yang juga sepertinya setia ya, entah itu setia pada pasangan, setia pada kawan gitu loh guys ya. Sehingga ya orang merasa percaya dengan kamu gitu loh guys ya. Orang merasa kamu adalah orang baik-baik ya. Orang yakin bahwa kamu tak akan berkhianat, orang yakin bahwa kamu bisa dijadikan teman yang baik gitu loh guys ya. Karena melihat perlakuan kamu dalam memperlakukan orang lain itu kayaknya sangat manusiawi gitu loh guys ya. Kamu juga termasuk orang yang sepertinya itu nggak tegaan gitu ya sama orang ya. Makanya kamu ini penuh cinta, penuh kasih sayang ya, baik secara verbal maupun non-verbal ya guys ya, baik secara kata-kata, ungkapan ya, maupun secara tindakan atau aksi yang nyata ya. Kamu bener-bener kayak sama orang tuh lemah lembut gitu ya guys ya, bertutur kata yang sopan ya, beradab ya. Kamu mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri dan anggota keluargamu gitu loh guys ya. Kamu sangat welcome terhadap orang-orang gitu ya guys ya, sehingga banyak sekali di sini orang-orang tertarik dengan karaktermu yang sangat kuat ya dalam bergaul ya. Kamu tuh supel gitu loh guys ya, supel dalam bergaul, mudah dikenal orang ya, dan mudah dekat juga sama orang ya. Kalau kamu baru kenal sama orang itu kamu kayaknya udah lama kenal sama orang itu gitu. Jadi kayak nggak ada sungkan, kayak nggak ada enggan, tapi kamu masih dalam batasan ya, dalam masih memegang yang namanya adab ya, tata krama, sopan santun, etika gitu loh guys ya. Tapi kamu berusaha untuk bisa dekat dengan orang itu ya, berusaha untuk mendekati orang itu, memperlakukan orang itu sebaik-baiknya. Kamu sangat menjaga perasaan orang di sini ya guys ya. Dan itulah yang
dapat menarik perhatian banyak orang ya, karena kamu orangnya supel dalam bergaul. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini sesuatu dari dirimu yang dapat menarik perhatian banyak orang itu ada the world ya guys ya, dimana sepertinya kamu ini orangnya penuh dengan warna ya guys ya, warna-warni gitu ya guys ya, baik itu dari segi kehidupanmu ya atau dari dirimu sendiri gitu loh guys ya. Pancaran auramu itu kayaknya warna-warni kayak pelangi gitu ya. Kamu adalah orang-orang yang penuh dengan keceriaan ya, kamu selalu riang gembira gitu ya guys ya. Dan hampir orang tidak pernah menemui kamu itu bersedih ya, walaupun kamu dirundung masalah atau kamu lagi ada masalah ya, tapi kamu kayak berusaha untuk mengesampingkan rasa sedihmu gitu. Jadi kesedihan itu kamu rasakan sendiri, masalah kamu pikul sendiri, kamu nggak mau berbagi atau kamu nggak mau menunjukkan ke orang-orang luar bahwa kamu lagi berduka, lagi bersedih, itu nggak mau gitu. Karena kamu memang pembawaannya ya secara lahiriah, secara batiniah ya, secara alamiah ya, secara natural itu kamu memang pembawaannya tuh periang gitu loh guys ya, suka dengan keceriaan ya, tiada hari tanpa bergembira gitu loh guys ya. Kamu suka happy ya, kamu suka tersenyum ya, kamu suka tertawa, suka bercanda ya guys ya. Kamu orangnya sangat santai ya. Dan di sini ya, sesuatu dari dirimu yang menarik perhatian banyak orang lagi ya, kamu itu selain ramah, welcome terhadap orang lain dan orangnya penuh dengan warna ya, bisa membuat orang merasakan kebahagiaan yang kamu rasakan ya, ternyata kamu juga orangnya penyabar gitu loh guys ya. Kamu tuh orangnya tidak mudah terpancing emosi ya, sebetulnya ya kamu tuh sangat-sangat penyabar orangnya dan pemaaf juga ya guys ya. Kamu yang pilih file kedua ini, walaupun kamu itu kayak marah banget sama orang atau kayak greget banget gitu ya dalam kondisi dimana orang memusuhi kamu atau orang berlaku semena-mena terhadap kamu, itu memang kamu jengkel, marah atau apa lah ya. Tapi seiring waktu, seiring berjalannya waktu berproses, itu kamu endingnya bisa memaafkan orang gitu loh guys ya. Karena memang hati kamu tuh kayak selembut salju kayak gitu ya guys ya. Kamu tuh kayak selembut sutra ya, memang halus banget gitu ya. Kamu tuh memang pembawaannya tuh lembut gitu loh guys ya. Baik itu kamu cowok atau cewek ya guys ya. Sebetulnya kamu tuh lembut gitu di dalam ya. Tapi di luar ya mungkin saja terlihat agak sangar atau terlihat kayaknya keras gitu ya guys ya. Kalau mereka tidak kenal sama kamu, kalau mereka belum tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi kalau sudah tahu gitu ya dalamnya kamu kayak apa, mereka akan tahu kamu tuh begitu smooth, begitu lembut, begitu ramah, begitu baik, begitu sangat memanusiakan manusia gitu loh guys ya. Kamu bisa memperlakukan orang secara manusiawi gitu ya. Dan di sini orang juga tertarik dengan kamu itu yang penuh dengan sabar ya guys ya, penuh dengan kesabaran dalam menjalani kehidupan kah atau dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Mungkin ada beberapa dari kamu yang dimusuhi sama orang atau tidak disukai sama orang atau dibenci sama orang gitu ya. Kamu kayak membiarkan aja dan tidak terpancing ya untuk ngebales ya atau untuk ngeladenin orang itu ya. Tapi ya guys ya, di sini aku melihat bahwa kamu ini sepertinya kayak dua sisi mata uang yang berbeda ya dalam satu raga gitu loh guys ya. Kayaknya kamu memiliki jiwa yang apa ya? Bisa aku bilang itu sebentar aja itu bisa kayak mengalami suatu perubahan gitu loh guys ya. Kamu mudah untuk berubah dan itu sesuai dengan situasi atau kondisinya gitu ya guys ya, dan itu bisa membuat orang kaget bahkan shock gitu ya guys ya. Jadi kamu itu seperti satu koin dengan dua kepribadian yang berbeda ya. Dengan kata lain ya, walaupun kamu terlihat lembut, terlihat baik, terlihat kayak ramah ya, juga sangat penyabar ya, tidak mudah terpancing emosi ya, kamu bisa mengendalikan emosi kamu. Namun ya, orang-orang tuh kayaknya harus hati-hati ya kalau belum tahu siapa kamu sebenarnya ya guys ya. Karena di sini aku melihat bahwa ada di antara kamu ini ya, kalau ada orang yang menyenggol kamu duluan ya, itu benar-benar kamu udah kayaknya beda deh ya, akan menampilkan versi yang benar-benar 180 derajat itu berbanding terbalik dengan apa yang aku sampaikan tadi. Iya, di satu sisi kamu ramah, baik, lembut, penyayang, penuh kasih ya. Tapi ketika kamu disenggol sama orang, kamu dimaki-maki atau kamu dicela ya,
yang mana merendahkan harkat derajat martabat kamu ya, yang mana itu sudah menggoncang atau menjatuhkan harga diri kamu ya, orang yang menyenggol kamu duluan gitu loh guys ya, itu benar-benar bisa membuat kamu kehabisan sabar ya guys ya, padahal kamu ini orangnya sangat penyabar gitu loh guys ya. Kalau masih dalam batasan tertentu kamu sabar ya, orang kayak mencela kamu ya, atau orang kayak nyinyir, julid, ngegosipin kamu, ngerumpi, itu kamu biarkan aja, nggak diladenin gitu. Tapi ketika udah nyenggol gitu ya guys ya, nyenggol kamu terutama dari segi harga diri ya guys ya, wah itu benar-benar tuh orang harus siap-siap ya mendengarkan kamu yang bakal ngomong panjang lebar untuk kayak meluapkan unek-unek ya, atau kamu akan bertindak sangat agresif ya. Aku merasa di sini kamu yang pilih file kedua ini memiliki kepribadian pasif agresif ya guys ya. Kamu tuh bisa pasif ya, bisa tenang, bisa sabar, bisa lembut, bisa ramah. Tapi ketika orang cari gara-gara sama kamu, yang mana notabennya itu keterlaluan gitu loh guys ya, dengan catatan keterlaluan ya, yang kayak menjatuhkan harga diri kamu, benar-benar kayak mau nginjak harga diri kamu, itu kamu bakalan bangkit ya, bangkit dari diam kamu, bangkit dari tidur kamu gitu ya, ibarat kata ya, benar-benar kamu akan melawan orang itu gitu loh guys ya, dan gak akan membiarkan orang itu bertindak semena-mena, bahkan akan memberikan pelajaran langsung kepada orang itu ya, entah secara verbal atau non verbal gitu loh guys ya. Yang mana di sini aku merasa bahwa kamu ini memperlakukan orang dengan sebaik-baiknya, karena kamu berpikir bahwa kalau kita baik, orang juga bakalan baik gitu loh guys ya, atau kalau kita memperlakukan orang dengan baik, maka orang pun kemungkinan akan memperlakukan kita dengan baik, maka kita akan menawarkan terlebih dahulu kebaikan itu. Nah, seolah-olah seperti itu. Namun sayangnya tidak semua orang itu memegang prinsip yang seperti itu, sama seperti apa yang kamu pikirkan gitu loh guys ya. Terutama ini orang yang sangat toksik ya. Orang yang sangat toksik kan tidak peduli yang namanya adab, etika, tata krama, sopan santun, gak ada yang namanya batasan ya. Mereka suka melanggar batasan, itu orang toksik seperti itu gitu loh guys ya. Jadi di sini kamu akan menentang, berontak, dan tidak akan pernah menurut, manut, apalagi tunduk ya sama orang yang mencoba untuk mengusik kamu duluan ya. Asal mengusik atau menyenggol duluan, maka kamu nggak akan segan-segan untuk menyenggol balik, seperti itu loh guys ya. Dan di sini aku menemukan lagi ya, ada sesuatu yang sepertinya akan mengejutkan dan bikin shock atau trauma orang yang mencoba bermain-main sama kamu ya. Dia nggak akan pernah menyangka ya, atau menduga kalau kamu ini ya, jika sudah disenggol itu akan membuat kamu jadi marah, memuncak ya, murka ya guys ya. Itu kamu benar-benar marahnya itu, sorry tuh saya kayak udah orang kerasukan gitu ya, kayak apa ya, kayak benar-benar kamu tuh marahnya nggak terkendali loh guys ya. Itu kalau kamu benar-benar kayak udah murka gitu ya guys ya. Kalau ada orang yang duluan menyenggol kamu, tapi itu sampai menginjak harga diri gitu loh guys ya, itu benar-benar kamu udah kayak waduh ya, nggak bisa dibayangkan ya guys ya, orang-orang bakal orang-orang bakal lari terbirit-birit gitu loh guys ya, ketika melihat kamu ngamuk ya, atau ngelihat kamu itu menampilkan versi lain yang menyeramkan gitu ya guys ya, yang mana kalau kamu udah murka gitu ya guys ya, suara kamu tuh jadi menggelegar ya, membuat orang jadi ketakutan ya, jadi ketar-ketir gitu. Dan ini sangat kontras ya guys ya, sangat berbanding terbalik dengan apa yang tadi di-readingkan sebelumnya ya, bahwa kamu itu adalah sosok yang lembut, ramah ya. Makanya itu aku bilang ya, kamu tuh sepertinya memiliki karakter pasif agresif gitu loh guys ya. Kamu akan memperlakukan orang sepertinya tergantung daripada perlakuan orang itu terhadap dirimu ya. Kalau orang baik ya, kamu pun akan baik. Tapi kamu akan kayak terlebih dahulu itu menawarkan kebaikan dulu kepada orang gitu loh guys ya. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk memperlakukan orang dengan baik ya. Namun sayangnya ya, kalau kamu ketemu sama orang yang toksik ya, terlebih NPD, BPD ya, orang-orang dengan gangguan kepribadian ya, mereka nggak akan pernah mau mengikuti aturan main kehidupan, mereka nggak akan pernah mau mengikuti aturan hidup gitu loh guys ya, mereka asal tabrak, asal langgar gitu ya, mereka lebih sewenang-wenang ya. Nah disitulah ya ujian kesabaran kamu dimulai ya guys ya, dimana mereka akan berusaha untuk ganggu kamu atau mengusik kamu duluan, bahkan menyenggol kamu ya, dan tidak segan-segan untuk merendahkan orang lain. Nah itu ya guys ya, coba aja nih sama kamu ya guys ya, kalau berani seperti itu ya, maka mereka akan melihat
sisi lain yang mengerikan ya, sisi lain atau versi lain dari dirimu yang tidak pernah terduga oleh mereka, dan itu bisa bikin mereka benar-benar kayak shock ya, trauma ya, melihat kamu yang ternyata nggak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya ya. Ternyata kamu pun juga bisa marah gitu ya guys ya. Ternyata kamu tidak selalu bisa ramah ya. Semua tergantung daripada perlakuan orang terhadap dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Rach Kumari Tarot Potter ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-readingan berikutnya guys. See ya.